Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan. Sahabat terkasih, lewat lagu ini disampaikan bahwa saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagian kita adalah berserah dan percaya penuh kepadanya. Maka dengan begitu, Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita sekalipun dalam lembah kelam. Bahkan Tuhanlah yang akan membuka jalan yang akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, menyingkirkan semua gangguan dan mengarahkan hidup kita sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik dan sangat indah. Karena tuntunan Tuhan yang ajaib adalah salah satu berkat kasih yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia dengan segenap jiwa, tubuh, dan roh. Surga yang bakar. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana pentingnya kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan ya. Karena Dia akan menuntun kehidupan kita ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah diam dan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami untuk kami diam dan tenang dan berserah kepada Tuhan. Karena Engkau yang akan menuntun langkah-langkah kami. Dan Engkau akan membawa kami keluar dari setiap masalah kami. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 46 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wah, luar biasa ya. Tuhan mau kita jangan senewen. Iya, tinggal supaya kita tenang ya. tinggal diam. Jangan khawatir ya. Iya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Karena maksud dari firman Tuhan ini adalah supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ini hanya kepada Tuhan. Iya. Ya. Kemudian supaya kita diam dan menghentikan segala usaha kita. Maka Tuhan berjanji nih. Iya. Wah, luar biasa. Tuhan berjanji apa? Bahwa kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Allah semua bangsa yang ditinggikan, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Ya. Amin. Jadi Daud menyadari betul Iya. bahwa dia itu terbatas. Dan dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab semakin Daud berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri, maka semakin sulit Tuhan bekerja dalam kehidupannya dan semakin jauh untuk dia dapat melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Nah, ini benar banget ya. Semakin kita berusaha dengan kekuatan sendiri, akhirnya makin jauh kita melihat pertolongan Tuhan ya. Iya. Nah, oleh karena itu Daud sudah membuktikan, sudah juga mengalami bahwa ketika Daud diam, berhenti berusaha dan menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan, maka pada saat itulah
Daud dapat melihat pertolongan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya, bahwa Iya. Tuhan itulah yang bekerja ya. Benar, Kita benar. nggak bisa pakai kekuatan kita. Dan Tuhan juga yang menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi ya. Tuhan juga yang apa? Berperang. Wah, luar biasa Dan ya. Tuhan yang memberikan kemenangan Amin. kepada Daud. Sebab Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang berkuasa atas semua bangsa. Amin. Dan Tuhan yang ditinggikan di seluruh bumi. Amin, puji Tuhan. Jadi demikian juga dengan kita nih. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, maka kita harus apa nih? Diam, berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri, dan kita juga apa? Menyerahkan kekhawatiran kita semua ini hanya kepada Tuhan ya. Yaitu dengan apa? Kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin ya, percaya dan berserah kepada Tuhan. Benar ya. Oleh karena itu kita harus selalu mengambil waktu untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan. Amin ya. ya. Kemudian kita percaya dan berserah kepada Tuhan supaya kita ini menyatu dengan ini penting. Tuhan. Kita perlu menyatu dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan, menangkap dan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kita berespon dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, benar. Kita berespon dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini ada satu firman yang menguatkan kita dari Mazmur 57 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Ya. Ketika Daud dalam posisi yang terdesak dan tidak ada jalan keluar karena bersembunyi di gua Adulam untuk berlindung dari kejaran Saul dan pasukannya yang hendak membunuh Daud. Di mana Daud hanya bisa berseru, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyelesaikan masalahnya. Amin. Percaya Tuhan akan menolong dan menyelesaikan masalah kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya kita dapat mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, maka kita apa? Harus diam, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan dan Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak untuk menyelesaikan semua masalah kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Maksud dari ayat ini adalah berilah Allah hak untuk mengarahkan hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kita, maka kita akan mendapati Tuhan membuka jalan dengan sempurna untuk kita dapat meraih kemenangan. Oleh karena itu kita harus percaya dan mengerti bahwa semakin kita cepat untuk percaya, berserah dan menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, maka semakin cepat Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Diam dan Berserah kepada Tuhan. Nah, ini ada beberapa DM masuk, salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Dari Anissa Caca. Ya. Halo tim Terang Kasih, halo juga Anissa ya. Kata demikian, saya mau cerita. Baru-baru ini adalah seseorang yang membandingkan kami dengan orang lain yang sudah bisa
beli KPR rumah, bisa KPR rumah ya. Ya. Suami saya dianggap memiliki gaji yang jauh lebih tinggi, tapi kenapa belum bisa nyicil rumah? Alasan kami ya karena kami belum mampu nyicil, uang kami masih belum cukup dan sedang proses menabung. Terus dia bilang lagi, apa nggak sayang uangnya terbuang hanya untuk nyewa rumah? Padahal uang sewanya bisa beli rumah. Padahal ini bukan tentang kompetisi siapa yang duluan beli, bukan? Karena tiap rumah tangga tidaklah sama, punya proses yang berbeda-beda. Jadi jangan membandingkan diri kita sama ada orang lain. Yang penting kita usaha, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja mewujudkan keinginan kita. Amin, Anissa, luar biasa ya. Terima kasih Anissa sudah berbagi kita dengan kesaksiannya, dengan ceritanya di sini. Kita berharap Anissa juga sedang menyaksikan ya. Iya betul Anissa, bahwa kita setiap keluarga setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga tidak sama, betul Anissa ya. Masing-masing punya proses yang berbeda-beda. Dan kesusahannya juga sendiri-sendiri. Iya sendiri-sendiri. Prioritasnya juga sendiri-sendiri Dan tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Dan kita juga nggak boleh mengukur membandingkan dengan orang lain. Iya betul, jadi Anissa katakan yang penting kita usaha, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Anissa betul sekali. Biar Tuhan yang bekerja mewujudkan keinginan kita. Amin sekali lagi ya. Ini luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Anissa. Jadi apapun orang lain mau katakan kita begini A, B, C, D gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap rumah tangga itu punya proses yang berbeda-beda. Iya, makanya tadi dibilang kan suruh diam. Makanya Tuhan katakan diam dan berserah. Ini Anissa kan juga katakan, biarlah dia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan mempersilahkan Tuhanlah yang bekerja mewujudkan keinginannya. Luar biasa ya. Dan benar kita nggak perlu urusan orang lain. Kamu diam aja deh. Dan kita harus percaya dan kita harus yakin gitu, nggak terganggu dengan apa kata orang gitu. Kita harus tahu bahwa ketika kita diam dan berserah kepada Tuhan maka Tuhanlah yang akan bekerja bagi kita ya. Amin. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Anissa ini juga menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain ya. Kita mau berdoa buat Anissa dan supaya dikuatkan ya. Supaya dikuatkan, diteguhkan dan semakin hari melihat bahwa Allah yang menyelesaikan segalanya bagi Anissa ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin memiliki masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya gitu ya. Dan biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa ketika kita diam, berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja mewujudkan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita ya. Amin. Bapa, terpujilah Engkau yang telah melakukan banyak hal kepada saudari kami yang kekasih, Anissa, yang juga merupakan anakmu yang sangat kau kasihi. Terima kasih untuk pengertian, kesadaran yang Tuhan berikan ke dalam dirinya. Bahwa dia tahu bahwa setiap rumah tangga memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan untuk menanganinya juga dengan semua yang berbeda juga Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami berdiam diri dan berserah kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan dan janjimu, maka Engkaulah yang mewujudkan semua yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anakmu Anissa dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang saat ini menyadari bahwa sesungguhnya ketika kami mau datang mendekat padamu, berdiam dan berserah kepadamu, maka apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami, itulah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan, biarlah anugerah demi anugerah kau berikan kepada Anissa, bahkan juga sahabat-sahabat yang lain yang akan memberikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan berikan kepada mereka dan mereka bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, ada dia berikutnya dari Dimas Andri. Kita baca ya. Selamat malam juga Dimas ya. Saya mau curhat, belakangan ini saya semakin merasa bersalah karena sudah 5 tahun menikah belum dikaruniai anak. Sampai kemarin kita cek memang ada masalah di sayanya. Saya makin gak enak sama istri saya.
Segala cara sudah saya lakukan, sampai ke orang Peter pun saya datangi. Tapi semua sia-sia, akhirnya saya lelah sendiri. Pikiran saya capek, ditambah keluarga isi juga yang terus nanya, apa yang mesti saya lakukan? Apa saya perlu pertobatan? Nah, Dimas ya, semua jawaban hanya ada pada Tuhan ya. Maka tadi dikatakan supaya kita diam dan berserah kepada Tuhan. Berhenti pakai kekuatan kita sendiri ya. Apalagi kita tahu bahwa yang memberikan kepada kita anak itu dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari siapapun. Sebab tidak ada satu pun yang bisa memberikan kepada kita jawaban dan semua masalah kita kecuali dari Tuhan. Jadi justru dengan kejadian ini menjadi kesempatan nih, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Ya. Bahkan di Alkitab dikatakan beberapa orang yang tidak punya anak, yang punya anak terlambat, ketika Tuhan berikan anak-anak itu menjadi anak yang spesial. Amin. Gitu ya. Bahkan Ishak sama Ribka juga waktu mendapatkan bahwa mereka tidak punya anak, mereka berdoa, Tuhan mengabulkan. Jadi percaya Tuhan mengabulkan dan Tuhan juga punya waktunya ya, seperti itu. Nah, yang penting adalah jangan cari jalan pintas, jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, Dimas, firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi yang penting hari ini Dimas hatinya benar, sehati dengan istri, Tuhan sendiri akan membuka jalan untuk setiap doa-doa Dimas ya. Mungkin dari kamu sayang. Ya. Kita berdoa ya. Nah, sahabat yang baik yang sedang mungkin mengalami pergumulan seperti Dimas ya, sudah sekian tahun mereka belum mendapatkan keturunan, percaya Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada dalam kehidupanmu, dan Tuhan sendiri akan membuka kandungan dan memberikan keturunan pada setiap saudara. Kita berdoa ya. Tuhan, kita berdoa buat Dimas dan istrinya hari ini. Engkau jamah Dimas dan istrinya, dan kami berdoa hari ini kandungannya terbuka dan Tuhan memberikan benih ilahi kepada Dimas dan istrinya ini, sehingga melalui keluarga ini akan lahir keturunan ilahi. Kami berdoa biarlah hari ini Dimas dan istrinya sehati untuk percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan anak pada mereka. Begitu juga pada sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk keturunannya. Ya, berdoa hari ini semua kemandulan di dalam nama Yesus kami tolak. Dan Tuhan hari ini bekerja memberikan kesuburan. Dan setiap orang yang mandul yang berdoa hari ini terbuka kandungannya dan menjadi subur di dalam nama Yesus. Benih ilahi hidup di dalam setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat diam dan berserah kepada Tuhan. Yang pertama, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri,
Sebab Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu dan Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dan yang kedua, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Ketiga, terus fokus dan percaya kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita dan musuh-musuh kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat yang membuat engkau seperti menjadi takut, khawatir, dan stres? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang berat, yang membuat engkau takut, khawatir, dan stres, mari tenangkan hatimu dan pikiranmu. Tarik nafas yang dalam dan katakan bahwa kau akan menerima dan dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kemudian buang nafas dan katakan, aku menolak dan membuang semua ketakutan dan kekhawatiran dan stres itu. Mari kita datang kepadanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami diam, tenang, menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan dan berhenti berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, menyelamatkan kami, menyelesaikan semua masalah kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh